Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, datanglah dan bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan bebeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapatkan ketenangan. Sebab enaklah yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebagian biasanya dari bacaan yang seringkali kita dengarkan pada saat pemberkatan jenazah biasanya. Untuk menghibur orang yang berduka cita, terutama keluarga yang tinggalkan, supaya mereka mendapatkan kelegaan atau tidak mendapatkan, seolah-olah tidak mendapatkan cobaan, gitu ya. Istilah orang zaman sekarang kan seolah-olah kalau kematian atau duka cita atau apa itu cobaan. Padahal Tuhan kan tidak pernah mencoba. Ya. Tuhan tidak pernah mencoba. Yang selalu mencobai kita adalah setan. Tuhan tidak pernah mencoba. Tuhan itu sudah tahu siapa sih diri kita ini, gitu. Kelemahan kita apa, segala macam Tuhan sudah tahu. Maka Tuhan tidak pernah mencobai kita. Nah, yang mencobai kita adalah setan. Kalau cobaan setan itu menang, maka kita berkawan dengan setan. Tapi kalau cobaan setan itu gagal, maka kita tetap ada di jalan Tuhan. Saudari, kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat dari bacaan Injil ini, Tuhan bukan untuk memberi beban, tapi Tuhan memberikan kelegaan. Lalu ada banyak orang itu yang seringkali punya pikiran, bukankah kalau berdoa itu menjadi beban? Berdoa kan tidak hanya sekali, 2 kali dalam sehari, gitu, tapi berkali-kali. Bukankah itu beban? Dan kadang-kadang orang punya pikiran seperti itu juga. Bahkan kita bisa melihat, orang memberikan dana atau membantu orang lain. Bukankah ini itu juga beban? Sekali orang mempunyai pikiran seperti itu. Nah, dalam hal ini sebetulnya bacaan ini mengajak kepada kita, kalau itu sungguh beban, sebetulnya Tuhan memberikan kelegaan. Kelegaannya di mana? Kelegaannya adalah kita boleh hidup tenang. Coba ibu bapak, saudari saudara dalam Tuhan, pernah tidur pada saat itu kita melakukan siangnya kita melakukan kesalahan pada orang lain, lalu kita itu kecewa dengan diri kita sendiri, kita mau minta maaf tapi belum terjadi. Tidur, mau menjelang tidur, bisakah tidur nyenyak? Kita biasanya ingat dengan peristiwa sebelumnya yang karena tindakan kebodohan kita sehingga kita memberikan orang lain itu beban. Kita sendiri malah justru terbebani karena tindakan dosa yang kita lakukan. Kita malah gak nyenyak. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya, mohon ampun kepadanya, dan kita berjanji kepada Tuhan supaya besok kita melakukan tindakan permintaan maaf kepada orang lain, maka tidurnya bisa nyenyak. Jadi Tuhan memberikan kelegaan. Nah, saudari kasih dalam Tuhan. Dengan demikian, kita bisa melihat, Tuhan dalam memberikan kelegaan itu sungguh-sungguh rasa plong itu ada. Bukan hanya itu, tetapi juga kita sebetulnya dengan dekat dengan Tuhan itu, tindakan kita pun makin lama itu makin rendah hati. Makin lama itu akan makin membaik. Rendah hati itu sebetulnya mau untuk menunjukkan kepada kita, kalau kita ini, kalau punya kekurangan, kita tidak khawatir dan tidak takut, karena dengan segala kekurangan yang kita lakukan
dalam tindakan maupun dalam perkataan itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kebaikan kepada kita, sehingga kita tidak jatuh dalam kekurangan kita. Tetapi justru Tuhan mau untuk merengkuh kita, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, saudari kasih dalam Tuhan, dengan demikian kita tahu bahwa kalau dekat dengan Tuhan, selain kita mendapatkan kelegaan, kita juga mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam sikap maupun hidup kita. Selamat merenungkan.